Yang pertama, morfologi jagung. 1. Akar. Sistem perakaran tanaman jagung terdiri atas akar-akar seminal, koronal, dan akar udara. Akar utama muncul dan berkembang ke dalam tanah saat benih ditanam. Pertumbuhan akar melambat ketika batang mulai muncul keluar tanah dan kemudian berhenti ketika tanaman jagung telah memiliki 3 daun. Pertumbuhan akar kemudian dilanjutkan dengan pertumbuhan akar adventif yang berkembang pada ruas pertama tanaman jagung. Akar adventif yang tidak tumbuh dari radikula tersebut kemudian melebar dan menebal. 2. Batang. Batang jagung berbentuk ruas yang berjajar secara vertikal dengan jumlah 10-40 ruas. Tanaman jagung umumnya tidak bercabang. Batang memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai tempat daun dan sebagai tempat pertukaran unsur hara. Unsur hara dibawa oleh pembuluh bernama xilem dan floem. 3. Daun. Pada awal fase pertumbuhan, batang dan daun tidak bisa dibedakan secara jelas. Ini dikarenakan titik tumbuh masih di bawah tanah. Daun baru dapat dibedakan dengan batang ketika 5 daun pertama dalam fase pertumbuhan muncul dari tanah. Daun terbentuk dari pelepah dan daun. Daun muncul dari ruas-ruas batang. Pelepah daun muncul sejajar dengan batang. Pelepah daun berwarna kecoklatan yang menutupi hampir semua batang dalam tumbuhan jagung. 4. Bunga. Tanaman jagung memiliki bunga jantan dan betina yang letaknya terpisah. Bunga jantan terdapat pada mahkota bunga di ujung tanaman, sedangkan bunga betina terdapat pada tongkol jagung. Tangkai kepala putih merupakan rambut yang terjuntai di ujung tongkol yang selalu dibungkus kelobot yang jumlahnya 6-14 helai. 5. Biji. Biji tanaman jagung dikenal sebagai kernel, terdiri dari 3 bagian utama, yaitu dinding sel, endosperma, dan embrio. Bagian biji ini merupakan bagian yang terpenting dari hasil pemanenan tanaman jagung yang dilakukan petani. Yang kedua, anatomi jagung. 1. Akar. Akar pada tanaman jagung terdiri dari epidermis, ground tissue, endodermis yang mengelilingi sistem vaskular akar. Sistem vaskular akar terdiri dari xilem dan floem. 2. Batang. Sel epidermal mengandung bagian kristal yang memanjang. Setelah jaringan epidermis, terdapat jaringan sklerenkim yang tebal. Sklerenkim pada batang saling berselang-seling dengan jaringan klorenkim. Sklerenkim sebagian mengandung kumpulan sistem vaskular yang melingkari batang. Terdapat 3-5 sistem vaskular yang mengitari batang. Bagian sistem vaskular yang terluar merupakan yang terkecil. Bagian utama sistem vaskular yang terdiri dari xilem dan floem menyebar di bagian dalam tengah pada batang. 3. Daun. Jaringan paling luar disebut epidermis yang memiliki kutikula sehingga bersifat kasar. Silika kristal bersebelahan dengan jaringan epidermis yang berfungsi sebagai pengikat. Pada tanaman monokotil, daun tidak memiliki jaringan palisade. Setiap sistem vaskular dikelilingi oleh jaringan parenkim yang keras namun tipis. Sistem vaskular dikelilingi bundel seed. Jagung memiliki sel kloroplas yang besar dan tersebar secara kaku. Kloroplas terletak di daerah mesofil daun yang terletak pada bagian tengah jaringan daun. 4. Biji. Embrio pada tanaman jagung terletak di bawah endosperma. Jaringan endosperma bersifat padat. Embrio terdiri dari radikula dan plumula. Radikula pada embrio dilindungi oleh sel-sel colerorhiza. Plumula dilindungi oleh sel-sel aleuron sel. Sel aleuron bertipe kecil, padat, dan berbentuk persegi. Yang ketiga, senyawa kimia pada jagung. 1. Pati. Bobotnya sekitar 70% dari bobot biji jagung kering. 2. Protein. Kadar protein pada biji jagung pada umumnya 8-11%. 3. Lemak. Kandungan lemak pada biji jagung berkisar antara 3-18%. 4. Serat pangan. Serat pangan meliputi polisakarida yang tidak dapat dicerna seperti selulosa. 5. Gula sederhana. Gula total jagung berkisar 1-3%.
6. Mineral. Biji jagung mengandung abu sekitar 1,3%. 7. Vitamin. Kadar vitamin A pada biji jagung 1,5 sampai 2,6 mikrogram per gram.